Hai, pada kuliah sebelumnya adik-adik mungkin sudah belajar mengenai integritas akademik, serta pernah mendengar mengenai jenis-jenis pelanggaran akademik. Menurut Permendikbudristek Dikti nomor 39 tahun 2021, ada 6 jenis pelanggaran integritas akademik yang mungkin terjadi ketika seorang mahasiswa atau akademisi menghasilkan karya ilmiah. Pelanggaran tersebut adalah fabrikasi atau membuat data, mengarang data, kemudian falsifikasi atau merekayasa atau memanipulasi data, plagiat atau plagiarisme alias menjiplak, mungkin itu yang sering kita dengar, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, serta pengajuan jamak. Dalam presentasi ini, kita akan belajar lebih jauh mengenai plagiat atau plagiarisme. Bersama saya Dian Puspitasari, video kuliah mencegah plagiarisme ini akan terbagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan adik-adik mengikutinya. Ini adalah luaran pembelajaran pada kuliah ini, dan garis besar presentasi yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Plagiarisme memiliki asal kata dari bahasa Latin yaitu plagiarius yang artinya penculik. Sementara ada juga kata dalam bahasa Yunani yaitu plaga yang artinya net atau jaring untuk menangkap. Ini untuk menggambarkan bahwa plagiarisme adalah suatu pencurian atau penculikan ide milik orang lain. Di zaman modern ini, plagiarisme sering juga dikenal sebagai tindakan copy and paste. Mengcopy, kemudian menggunakannya dalam tulisan kita. Tapi apakah benar hanya ini saja? Nah, menurut Permendikbudristek Dikti nomor 39 tahun 2021, seseorang dikatakan melakukan plagiarisme jika dalam menghasilkan karya ilmiah, ia menggunakan karya milik orang lain dan satu, tidak menyebutkan sumbernya dengan tepat. Yang kedua, dia tidak menggunakan bahasanya sendiri, meskipun dia sudah mencantumkan sumber. Seorang juga dikatakan plagiarisme jika dia menggunakan hasil karyanya sendiri yang sudah pernah dipublikasikan atau diterbitkan, namun dia tidak mencantumkan sumbernya dengan tepat. Sehingga bisa dikatakan ada dua hal yang penting untuk menghindarkan diri kita dari plagiarisme. Yang pertama adalah memberikan atribusi terhadap sumber yang kita pakai. Yang kedua, kita menggunakan bahasa kita sendiri dalam membuat suatu karya tulis atau suatu karya ilmiah. Ada beberapa jenis plagiarisme dan berikut ini adalah istilah-istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan jenis-jenis plagiarisme tersebut. Yang pertama adalah direct plagiarism atau yang sering disebut sebagai verbatim atau word by word plagiarism. Di sini, seseorang mengambil persis mentah-mentah sebagian atau seluruh tulisan milik orang lain, memasukkannya ke dalam tulisannya, dan tidak memberikan atribusi atau tidak mencantumkan sumber. Ya. Jenis plagiarisme ini paling gampang untuk dilacak karena pasti akan terdeteksi di plagiarism checker atau bisa kita cek di Google. Ya. Dengan mesin pencarian kita akan bisa menemukan sumber dengan kata-kata yang sama persis. Yang kedua adalah mosaic plagiarism atau kita kenal sebagai patchwork plagiarism. Di sini penulis mengkombinasikan kata-kata atau ide yang dia dapatkan dari sumber-sumber lain dengan kata-kata atau idenya sendiri dan tidak memberikan atribusi terhadap sumber yang dipakai. Sehingga ini seperti tambal sulam ya, patchwork. Dan biasanya nih sedikit lebih susah untuk diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ini terjadi karena tidak disengaja atau karena kurangnya keterampilan. Jadi di sini penulis sudah berusaha untuk memberikan atribusi atau acknowledgement dengan mencantumkan sumber yang dia pakai dalam tulisannya, hanya saja tidak memadai atau tidak sesuai. Sehingga ini disebut sebagai insufficient acknowledgement atau inappropriate citation. Misalnya, dalam menulis dia membaca dari 10 sumber. Ide-idenya didapatkan dari 10 sumber ini. Namun, yang dicantumkan dalam tulisannya mungkin hanya 3 atau 4.
Sementara ada ide-ide yang diambil dari sumber lain tapi tidak dituliskan. Atau yang kedua, dia sudah menuliskan tapi masih belum baik, masih terlalu banyak kesamaannya dengan kata-kata dari bahasa asli, dari sumber aslinya. Kemudian ada juga yang dikenal sebagai plagiarisme ide. Jadi di sini tidak ada kata-kata yang sama persis, tetapi si penulis mengambil ide dari tulisan orang lain, menuliskannya dengan bahasa sendiri, tapi tidak mencantumkan sumbernya. Contohnya, seorang penulis yang menggunakan kerangka tulisan dari orang lain atau milik orang lain, dan kemudian mengembangkan tulisannya berdasarkan kerangka tersebut, tapi tidak memberikan acknowledgement atau atribusi. Nah, itu disebut sebagai plagiarisme ide. Yang terakhir adalah self-plagiarism atau plagiarisme diri sendiri. Ini tadi yang saya contohkan, seseorang sudah memiliki tulisan yang dipublikasikan sebelumnya, namun kemudian digunakan kembali dalam tulisan yang sedang dibuat saat ini, tapi dia tidak mencantumkan sumbernya atau tidak menyebutkan bahwa tulisan ini sebelumnya sudah pernah dipublikasikan. Mengapa kita peduli pada plagiarisme? Pertama, karena plagiarisme akan menyebabkan sanksi kepada pelakunya. Ini adalah jenis-jenis sanksi yang mungkin diberikan kepada seorang pelanggar integritas akademik, khususnya plagiarisme. Mereka bisa mendapatkan pengurangan nilai, penundaan atau pembatalan sebagian hak sebagai mahasiswa, misalnya tidak boleh ikut ujian, atau harus memperbaiki dulu baru boleh ikut ujian. Kemudian nilainya bisa dibatalkan, atau bisa sampai diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa. Untuk yang sudah lulus, sudah mendapatkan ijazah atau sertifikat, jika mereka pada kemudian hari diketahui melakukan atau mendapatkan kelulusannya atau sertifikatnya itu dari tindakan plagiarisme, maka sertifikat atau ijazahnya bisa dibatalkan. Sanksi plagiarisme tidak hanya diberikan untuk mahasiswa saja, tetapi juga untuk akademisi seperti dosen dan peneliti, serta orang-orang yang bekerja di perguruan tinggi. Nah, sanksi untuk akademisi bervariasi antara pemberhentian dari jabatan, misalnya dia seorang pimpinan perguruan tinggi, maka bisa diberhentikan dari jabatannya, kemudian ditunda kenaikan jabatan akademiknya, atau diturunkan jabatan akademiknya, bahkan bisa diberhentikan sebagai dosen. Di Indonesia sendiri sudah ada kasus-kasus di mana guru besar atau profesor dicabut gelar akademiknya karena diketahui melakukan plagiarisme. Mengapa seseorang melakukan tindakan plagiarisme? Tindakan plagiarisme bisa terjadi karena disengaja ataupun tidak disengaja. Tindakan yang tidak disengaja biasanya disebabkan karena mahasiswa atau orang tersebut belum paham mengenai nilai-nilai integritas akademik. Kemudian tidak paham atau belum paham mengenai peraturan akademik, atau karena kurangnya keterampilan dalam menulis yang membuat mereka jatuh pada tindakan plagiarisme. Karena itulah, di awal masa pendidikannya, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram selalu diperkenalkan pada prinsip integritas akademik dan diperlengkapi dengan keterampilan yang mampu membantu mereka menghindarkan diri dari pelanggaran akademik. Untuk menghindarkan diri dari plagiarisme, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan pada saat perencanaan tugas, pada saat membaca, saat menulis, serta sebelum kita mengumpulkan suatu penugasan.